Yo yo yo, Study Hub in the house. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas materi dari Algoritma 2, yaitu modular programming di Python. Oke, langsung saja. Sekarang kita itu harus tahu apa sih itu modular programming. Modular programming itu adalah teknik memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini disebut modul. Setiap modul itu biasanya berisi fungsi, kelas, bisa juga variabel yang memiliki tugas masing-masing. Dengan cara ini, kode kita bisa lebih jelas dan juga terstruktur. Lalu bisa jadi mudah dibaca dan gampang untuk diperbaiki. Dan juga bisa diulang-ulang lagi. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari modular programming, yaitu ada bisa membuat kode lebih terstruktur dan juga mudah dibaca, kemudian ada memudahkan kita untuk debugging dan pemeliharaan kode kita. Selanjutnya, ada juga kita bisa digunakan untuk di proyek yang lain. Jadi kita bisa gunakan proyek yang pertama dipakai di proyek yang kedua. Dan yang terakhir, itu juga bisa memudahkan kita bekerja tim karena bisa kita bagi tugas kepada rekan-rekan kita. Kemudian kita masuk ke tipsnya. Jadi, dalam modular programming itu ada beberapa tips yang kita pecahkan menjadi 5 tips. Yang pertama itu, kita itu harus beri nama file dan fungsi yang jelas supaya kita tidak bingung jika kita ingin menggunakannya lagi. Selanjutnya, kita bisa menambahkan komentar dan juga dokumentasi singkat di setiap modul dan fungsi agar lebih jelas juga sih sebenarnya. Kemudian, kita itu bisa memisahkan modul-modul sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya fungsi kita gabung semua nanti kita lumayan keteteran dalam membahasnya lagi. Lalu kita juga bisa menggunakan, underscore al dan di underscore, init di .py ya, itu py itu dia untuk menamai Python-nya. Itu juga untuk mengatur modul apa saja yang bisa kita ekspor saat package di-import. Dan yang terakhir itu, simpan modul kita, package dan itu di folder, supaya kita bisa lebih mudah dalam mengaksesnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, setelah kita membahas tipsnya tadi, sekarang kita belajar cara membuat modul sederhana. Sebelum kita membuat modul, itu pertama-tama kita buat folder atau file yang di mana tempat kita membuat modul. Karena di sini masih yang sederhana, jadi kita mulai contoh dari yang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian saja. Oke, pertama-tama kita masuk ke penjumlahan. Di sini kita buat fungsi tambah, lalu buat parameter A dan B. Itu bebas sebenarnya, teman-teman mau buat huruf apa saja. Setelah kita buat parameternya, namun itu kita harus buat 2 ya minimal, karena operasi bilangan itu kan minimal 2. Nah, setelah kita sudah membuat A dan B-nya, kita masuk ke sintaks return, karena di Python itu biasanya menggunakan return ya. Lalu buat parameter pertama, karena penjumlahan atau tambah, kita cari di keyboard kita ketik plus, lalu di parameter yang kedua. Setelah itu, kita lanjut ke pengurangan, kita seperti yang tadi, kita buat dulu fungsi kurang, lalu masukkan minimal 2 parameter. Setelah kita sudah masukkan 2 parameternya, kita, kembalikan ke sintaks return. Sama yang tadi, karena kita gunakan A dan B, buat A, ketik minus lagi, lalu B. Selanjutnya kita masuk ke perkalian. Nah, di sini kita bebas ya sebenarnya mau buat apa aja, di sini kita buat kali, kita sama seperti yang tadi, buat 2 parameter A dan B. Nah, di sini saat kita buat sintaks return, karena perkalian kan dia biasa kan X. Namun kalau di sini kita buatnya bintang. Jadi, panggil parameter yang pertama, bintang, lalu parameter yang kedua. Untuk pembagian, itu sama seperti yang tadi, kita buat dulu bagi, lalu ada 2 parameter A dan B. Namun di sini kita menggunakan if dan kita menggunakan if ya. Di sini kita buat jika B sama dengan 0, kita kembalikan sintaks error, pembagi tidak boleh 0. Jadi, kalau jika nanti di B-nya itu kita buat 0, nanti akan ada hasil error pembagi tidak boleh 0. Jika kita tidak membuat parameter B-nya itu jadi 0, kita buat return A per B. Nah, jadinya itu bisa menghasilkan A dibagi B. Selanjutnya, kita masuk ke menggunakan modul di program utama. Sama seperti tadi ya, kita buat file yang tadi itu kan kita buat filenya kita contohkan matematika. Nah, di sini kita import matematika, itu dari file yang sebelumnya. Baru kita buat sintaks atau perintah print, di sini kita buat soalnya. Misalnya kita mau buat soal
di penjumlahan itu ada 5 plus 3. Lalu kita panggil tadi filenya matematika, lalu titik, kita buat, eee, fungsi tambah. Nah, di sini kan parameternya tadi kan minimal 2 dan di soalnya juga kita buat 5 ditambah 3. Jadi 5 tambah 3 dan seterusnya. Di sini kita buat ada pengurangan, kita kembalikan di sintak print atau fungsi print, 10 udah kurang 2 di soal, masukkan file matematika, tambahkan fungsi, masukkan parameter 10 dan 2, sama juga tadi di perkalian juga, kita buat print. Nah, kan perkalian kan, jadinya bintang. Jadi kita buat soal 4 dikali 7 sama dengan, baru masukkan file matematika, buat fungsi kali, lalu parameternya 4 dan 7. Nah, sama juga di pembagian ada buat ketik print, soalnya apa, masukkan file matematika, bagi, dan soalnya 20 dan 4. Lalu kita buat tadi kan kita juga udah buat if, B-nya sama dengan 0 nih. Jadi kita buat juga di sini contohnya, kita print, kita buat di soal 10 bagi 0, masukkan file matematika, lalu buat perintah bagi, di soalnya ada 2 parameter yaitu 10 dan 0. Lalu jika kita run, kita akan mendapatkan output, untuk soal yang pertama di sini ada 5 tambah 3 kan, seperti yang aslinya 5 tambah 3 kan jadinya 8, lalu 10 kurang 2 jadi 8, dan 4 dikali 7 sama dengan 28. Lalu di sini ada 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, tadi kan kita buat kan, kalau jika B-nya itu 0 akan muncul perintah atau hasil error, pembagi tidak boleh nol. Nah, sama seperti yang ini, 10 dibagi nol jadinya error, pembagi tidak boleh nol. Jadi seperti itu. Next, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu berupa cara impor modul dengan variansi. Nah, dari tadi kan kita sudah buat file matematika. Jadi, di sini kita hanya mengambil dari file matematikanya, kita import hanya 2 fungsi, yaitu tambah dan bagi. Lalu kita buat, ini dia di file baru ya. Lalu di sini kita buat print, perintah print, kita buat soalnya 7 tambah 8, lalu panggil perintah tambah karena kita menggunakan tambah, baru kita buat parameternya minimal 2 ya, ada 7 dan juga 8. Masuk ke perintah selanjutnya, kita buat soalnya 15 dibagi 3 sama dengan, nah di sini kan kita di fungsi keduanya bagi. Jadi kita ketik bagi atau kita tambahkan bagi, lalu parameternya 15 dan 3. Jika kita run, akan menghasilkan, di sini ada kita soalnya dulu, yaitu 7 tambah 8 sama dengan, dan hasilnya yaitu 15. Untuk pembagian sama seperti tadi, di soalnya tuh ada 15/3 itu sama dengan soalnya, baru hasilnya itu 5. Oke, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan saya Aziz. Oke, terima kasih kepada Kakak Saudara yang telah, menjelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan, materi selanjutnya, yaitu modul bawaan di Python. Pada Python kita memiliki modul bawaan yang bernama math, di mana modul ini berfungsi untuk memanggil komponen-komponen matematika yang, telah terdaftar pada bahasa Python. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kita harus membuat sebuah project atau sebuah file yang kita di sana mengimport library atau modul tersebut. Kita tinggal tulis import math. Nah, kemudian cara menggunakannya, kita memanggil syntax print yang kemudian kita tinggal memanggil komponen apa yang ingin kita gunakan. Nah, pada project kali ini saya menggunakan 3 komponen, yaitu pi, sqrt atau square root, sin, dan juga radian. Nah, untuk menggunakannya kita tinggal memanggil syntax print, kemudian di sini kita memanggil nama library atau nama modulnya yaitu math, dan juga, memanggil pi kalau untuk menggunakan pi. Maka seperti yang dilihat pada output akan muncul hasil nilai pi yaitu 3,14 hingga akhir seperti yang kita ketahui bersama. Dan untuk penggunaan dari komponen atau fungsi bawaan sqrt, kita sama juga memanggil syntax print, kemudian di sini kita memasukkan
kehilangan pada parameter sqrt yang telah kita buat sebelumnya. Nah, maka akan, muncul bahwa akar kuadrat atau square root dari 16 adalah 4. Nah, untuk yang fungsi ketiga kita ingin mencari nilai sin dari radius 30. Cara penggunaannya adalah kita memanggil syntax print, kemudian kita memanggil library atau modulnya math dan, fungsinya sin. Di dalamnya kita memanggil lagi modul math dan tetapi untuk fungsinya kita ganti menjadi radian, dan di dalam radian tersebut kita masukkan, angka 30. Fungsi ini itu untuk mengisi radius yang diperlukan dari sin sebelumnya. Nah, oleh sebab itu ketika di-run maka akan keluar nilai dari sin 30 derajat adalah 0,499. Oke. Dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu, eee, cara menggunakan atau membuat struktur package. Nah, jika kita ingin membuat struktur package, maka biasanya begini tampilannya. Pada contoh kali ini saya membuat satu file ini, .py sebagai konstruktor atau fungsi yang langsung meneruskan codingan yang diangkut dari operasi Py dan juga statistik Py. Nah, di sini saya juga membuat 2 file yaitu operasi.py dan juga statistik, yang dimana masing-masing akan diisi codingan sebagai berikut. Nah, pada operasi.py saya mengisikan, 2 operasi matematika yaitu tambah dan juga kurang, yang dimana di sini seperti project yang telah dijelaskan oleh Kakak Sugar sebelumnya, di sini pada fungsi tambah saya hanya menggunakan 2 parameter saja yaitu A dan juga B, dan yang membalikkan nilai penjumlahan dari A dan juga B, dan begitu pula pada pengurangan. Kemudian berikut adalah contoh codingan atau isi dari file statistik.py, di mana kita menggunakan atau membuat 2 fungsi atau metode yaitu main dan juga median. Pada fungsi main, kita memasukkan satu buah parameter yaitu data yang membalikkan nilai dari penjumlahan seluruh yang ada pada list atau tabel tersebut dan dibagi oleh jumlah karakter yang ada. Dan di median, kita mengisi dengan satu buah parameter yang di dalamnya kita buat variabel data sorted yang berisikan fungsi yang telah mensortir data dari angka terkecil hingga terbesar yang mengambil data dari parameter data. Yang kemudian kita buat lagi variabel baru bernama n untuk, menghitung, jumlah baris data, dan selanjutnya kita membuat variabel bernama mid yang berfungsi untuk membagi nilai n menjadi 2 atau untuk melihat angka yang berada di tengah dari n atau jumlah dari baris data yang kita miliki. Nah, di sini kita membuat satu kemungkinan yaitu, ketika n, habis dibagi 2 dan hasil terakhirnya adalah 0, maka balikan jumlah, baris dibagi 2, kemudian dikurang 1 yang kita miliki sebelumnya. Kemudian kita tambahkan dengan data sorted mid dan baru kita bagi 2. Nah, untuk kemungkinan keduanya, ini tuh untuk jika data ganjil. Nah, jika data ganjil maka hanya cukup membalikkan nilai data sorted mid. Dan selanjutnya untuk menggunakan package dari program utama. Nah, jadi sekarang kita ingin menggunakan program yang telah kita buat pada folder my package. Jadi di sini kita tinggal membuat file baru,
Kemudian kita memanggil my package atau nama folder yang kita telah buat sebelumnya yang menampung statistik dan juga operasi.py. Kemudian kita hanya perlu memanggil fungsi atau method yang telah ada pada file yang berada pada folder my package. Kenapa kita tidak perlu memanggil si file operasi dan juga statistiknya? Karena kita telah membuat file init sebelumnya, yang dimana itu membuat kita bisa langsung memanggil fungsi method yang ada pada file-file yang di dalam my package. Jadi di sini kita karena ingin menggunakan tambah main dan juga median, maka di sini kita memanggil 3 syntax string. Yang pertama itu untuk menambahkan, di mana di sini kita memanggil method tambahnya dan mengisi dengan 2 variabel. Kemudian yang kedua itu untuk yang main, kita memanggil metodenya sama seperti tambah, hanya saja pada main kita memanggil atau mengisikannya dengan data array yang terdiri dari 5 elemen, yaitu dari angka 1 hingga angka 5 secara berurutan. Dan pada sintaks ketiga, kita mengisikannya dengan metode median yang sama seperti sintaks string yang kedua yang mean, di mana kita mengisikan median ini dengan data array yang berisikan dari angka 1, 3, 3, 6, 7, 8, dan juga 9. Maka dapat dilihat hasil sebagai berikut. Untuk yang operasi penjumlahan, maka didapatkan hasil 15 dari 10 tambah 5, dan untuk mean didapatkan hasil 3,0 dari rata-rata penjumlahan angka 1 hingga angka 5, kemudian dibagi dengan jumlah elemen atau jumlah baris yang dimiliki. Nah, kemudian untuk median didapatkan angka 6, karena kebetulan ini angkanya ganjil, jadi program mengambil angka tengah yang ada, yaitu angka 6. Nah, lanjut ke contoh proyek kalkulator sederhana, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh Kakak Sugeng sebelumnya, di sini kita membuat file yang berisikan operasi matematika dari tambah, kurang, kali, hingga bagi. Kemudian kita isikan operasinya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita memanggilnya di file main.py, yang dimana file main.py ini kita membuat operasi yang dimana untuk angkanya sendiri tidak tergantung oleh developer atau programmer atau orang yang melakukan codingan tersebut, melainkan angka bisa diinput langsung oleh user dan user dapat memilih program apa yang ingin dijalankan, seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Jadi ketika ini nanti dijalankan, maka operasi tersebut akan berjalan sesuai pilihan user. Semisal dipilih tambah, maka akan menjalankan pilihan pertama, yaitu tambah, dan ketika menjalankan operasi tambah, maka akan diminta untuk mengisi 2 variabel, yaitu angka 1 dan juga angka 2. Dan jika telah selesai melakukan penjumlahan, hasilnya akan ditampilkan. Oleh sebab itu kita menggunakan sintaks print pada akhir method tersebut. Oke, baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Kakak Sugar. Jadi, dari penjelasan yang telah kami berikan, kami dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu modular programming itu adalah sebuah teknik yang penting untuk menulis kode Python yang bersih, terstruktur, dan juga mudah dipelihara. Dengan membuat modul dan paket, kamu bisa memecahkan program yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar bisa lebih fokus dan juga reusable atau bisa digunakan kembali. Jadi, oleh karena itu, mulailah dengan membuat modul sederhana, lalu kembangkan menjadi paket yang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan proyek. Sekian kami, Study Hub, izin undur diri. Dadah semuanya.